Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azal Irfansyah, 51A0220056. Jadi saya akan menjelaskan tentang jawaban saya di proses praktikum sismik ini. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan perbedaan fungsi antara instruksi STB, CLR, dan MOV dalam mengontrol LED. Jawaban saya itu pada STB, fungsi utamanya itu kan untuk mengatur bit menjadi logika tinggi. Terus efeknya untuk LED itu, jadi kalau misalkan saat berlogika tinggi, LED-nya tuh bakal menyala, sedangkan jika sedang berlogika rendah, LED itu akan mati. Nah, terus selanjutnya ada fungsi CLR. Fungsi CLR itu utamanya untuk mengatur bit menjadi logika rendah atau berkebalikannya dengan STB. Jadi tadinya kan STB itu berlogika tinggi, kalau CLR itu untuk berlogika rendah. Saat itu efeknya pada LED, ketika LED-nya itu berlogika tinggi, LED itu akan mati. Sedangkan jika berlogika rendah, LED-nya akan menyala. Habis itu, yang terakhir yaitu ada MOV. MOV sendiri itu berfungsi untuk menentukan nilai spesifik pada bit. Jadi ketika berlogika tinggi, LED itu berlogika tinggi atau berlogika rendah, itu tuh bergantung pada nilainya, mau jadi 1 atau 0 gitu. Selanjutnya nomor 2, apa ini soalnya, berdasarkan kode yang ada di soal, berapa lama waktu delay dihasilkan. Jadi jawaban saya itu instruksi instruksi tersebut itu mengurangi nilai R2 sebanyak 1 decrement dan memeriksa apa hasilnya itu 0. Jadi kalau misalkan tidak 0, dia itu akan melompat kembali ke label del 2 yang sesuai dengan programnya. Untuk R2 dimulai dari 255. Itu jadi artinya itu instruksi ini tuh dieksekusi 255 kali sampai ke 0. Setiap iterasi itu memerlukan 2 siklus. Selanjutnya, setelah selesai dengan loop del 2, instruksi ini mengurangi nilai R1 sebanyak 1 atau dekremennya 1 juga, memeriksa apakah hasilnya itu 0. Jika tidak 0, program tersebut melompat ke label D1. Nah, untuk R1 itu dimulai dari 250. Jadi dieksekusi sebanyak 250 kali. Nah, untuk total iterasinya itu tadi kan del 2 tuh 255, terus del 1 tuh 250 kali. Jadi total iterasi itu 255 kali 250, yaitu 63.750 siklus. Yang nomor selanjutnya, kenapa sih perlu pull up resistor pada saklar push button dan bagaimana cara melakukannya secara programatis. Jadi pull up resistor itu diperlukan pada saklar push button untuk memastikan sinyal yang stabil dan mencegah kondisi floating pada input microcontroller. Jadi ketika saklar itu tidak ditekan tanpa pull up resistor, pun input tidak terhubung dengan tegangan referensi manapun, sehingga dapat menyebabkan nilai input berubah-ubah karena terdapat gangguan atau noise, dan microcontroller membaca nilai secara tidak pasti. Maka dari itu, dengan menggunakan pull up resistor, pin input akan ditarik ke logika tinggi saat saklar tidak ditekan. Ketika saklar ditekan, pin akan terhubung langsung dengan ground, menghasilkan sinyal yang stabil dan dapat diprediksi. Selain itu, pull up resistor juga membantu mencegah gangguan noise dari lingkungan pembaca input. Jadi kalau kata Mas Varian dulu pas ekstensi, jadi kalau misalkan misalkan kita mencet push button, jadi biar tidaknya itu kayak nggak banyak gitu, jadi sekali aja gitu. Jadi dengan adanya pull up resistor, cara melakukannya dengan programatis nih. Kalau misalkan di program itu, kita tuh dengan menggunakan mode input pull up untuk resistor pull up. Selanjutnya nomor 4, tuliskan program untuk menampilkan urutan angka 0 sampai 9 secara bergantian dengan display saver segment dengan jeda 1 detik. Nah, jadi yang pertama sudah aku tuliskan, ada di jawaban saya. Yang pertama, jadi kita tuh mendeklarasikan clear P35 terus buat port-portnya. Habis itu untuk pertama cetak karakter dari 0 sampai 10 dengan menggunakan kode bilangan biner. Kode 10 sih.
0 sampai 9. Habis itu di sini kita membuat program delay-nya yaitu selama 1 detik. Nomor 5, jelaskan tentang peran IC 74L138 ya. 138 dalam rangkaian yang menggunakan 7 segment display. Yang pertama, jadi peran IC74L138 dalam 7 segment itu untuk mengaktifkan satu display pada satu waktu dalam penggunaan beberapa display 7 segment yang dihubungkan secara paralel. Jadi dengan adanya IC74LS138 yaitu hanya mengaktifkan hanya satu display melalui pin command anoda atau command katodanya dengan menurunkan salah satu outputnya atau low. Karena hanya satu display yang aktif pada satu waktu, tampilan angka pada masing-masing display itu dapat diatur dengan cepat, menghasilkan ilusi bahwa semua display menyala bersamaan. Selain itu, dengan adanya IC74L138 memungkinkan adanya efisiensi karena 74L138 berarti terdapat 3 segmen dalam satu port gitu. Nomor 6, bagaimana proses scanning pada keypad matriks 4x4 dengan mendeteksi tombol ditekan dilakukan langkah-langkahnya. Jadi di keypad 4x4 itu pada praktikum kemarin itu terdiri atas baris dan kolom kan. Nah, semua baris itu diatur ke logikanya high dan semua kolom itu diatur dengan inputan pull up resistor aktif. Ketika tombol ditekan, jalur antara satu baris dan satu kolom itu terhubung. Jadi memungkinkan deteksi hubungan oleh microcontroller. Jadi yang sesuai ada di modul, jadi ada yang di baris dan kolom nanti kayak di terhubung gitu loh. Gitu kok. Nah, nomor 7, berikan contoh jelaskan program menggunakan timer 0 menghasilkan sinyal dengan periode 2 detik. Dan timer on-nya 1 detik, timer off-nya 1 detik juga. Jadi kalau untuk program lengkapnya sudah saya sudah kerjakan di soal. Jadi saya akan menjelaskan. Yang pertama itu kita akan menginisialisasi buat timer 0 mode 1 16 bitnya. Habis itu ada inisialisasi port S1. Setelah itu ada looping dengan nilai awal TH 0-nya, nilai awal TL 0-nya, ada stop timer. Setelah itu menunggu overflow, timer 0, stop timer, output load clock counter, nilai awal TL 0, start timer, dan stop timer ya. Nah, untuk penjelasannya itu contoh jadi gini time. Nah, untuk menghasilkan sinyal periode 2 detik menggunakan timer 0, program ini memanfaatkan mode timer 1 16 bit dalam program 16 bit. Dalam program ini tuh sinyal akan dihasilkan pada pin port. Misalkan P10 timer 0 bekerja dengan menghitung dari nilai awal atau relate value hingga overflow untuk mendapatkan waktu 1 detik. Membutuhkan beberapa kali kali overflow karena 1 detik itu jauh lebih lama dari kapasitas timer. Oleh karena itu menggunakan loop counter untuk menghitung jumlah dari overflow-nya. Nah, nomor 8, sebutkan langkah-langkah untuk mengaktifkan dan menggunakan interrupt eksternal pada microcontroller. Jadi yang ada di praktikum kemarin di unit 6, interrupt eksternal pada microcontroller itu memungkinkan perangkat untuk merespons suatu peristiwa eksternal tanpa harus terus-menerus memantau gitu. Jadi memantau polling sinyalnya gitu. Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama kita tuh harus memilih mode pemicu interrupt menggunakan register TCON. Habis itu mengaktifkan interupsi terkait di register IE. Habis itu tulis ISR di lokasi memori yang sesuai. Terus pastikan sumber eksternal sesuai dengan mode yang diatur. Setelah itu selesai.
Jadi sesuai dengan praktikum unit yang kemarin. Nomor 9, Oyong mendapat tugas besar praktikum sismik untuk membuat kalkulator. Yang pertama, jelaskan kepada Oyong bagaimana cara membuat kalkulator. Jadi hal pertama untuk membuatkan kalkulator yaitu membuat program di MID. Jadi yang sesuai dengan praktikum sismik sebelumnya. Jadi kita akan membuat program di MID Studio. Setelah kita membuat program dengan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan pengalian ke dalam format lalu kita tuh menyimpannya ke dalam format .asm. Setelah itu kita melakukan build ke .hex ke format .hex. Setelah itu kita tuh membuka proc ISP dan menghapuskan yang ada di microcontroller, dan kita masukkan program kita ke proc ISP, dan setelah itu menjalankannya ke microcontroller. Setelah itu, rangkaian komponen itu bekerja dengan cara menginputkan angka yang akan dihitungkan dengan keypad 4x4, kemudian akan ditampilkan melalui LCD 16K2. Kemudian menambahkan operator aritmatika, lalu microcontroller AT89 S52 ini akan melakukan operasi perhitungan di dalam program, dan hasil akan ditampilkan ke dalam LCD 16K2. Nah, komponen yang digunakan itu jadi yang digunakan itu microcontroller, yaitu AT89 S52, terus komputer tentunya buat membuat programnya, MID tempat untuk membuat programnya, Pro ISP untuk menjalankannya, kristal 12 MAZ, keypad 4x4, LCD display 16K2. Nah, untuk kalau kerja dari program kalkulator ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama yaitu menginisialisasi memori. Pada bagian ini, menginisialisasi memori itu untuk menyimpankan operan, operasi hasil, dan beberapa flag lainnya. Bagian yang kedua itu terdapat input handling. Pada bagian ini berfungsi untuk pembacaan input dari keypad validasi dan perhitungan hasilnya berdasarkan operasi yang dimasukkan. Nah, selanjutnya terdapat main routine. Jadi kayak main program lah. Berfungsi untuk memanggil subroutine untuk menginisiasi memori, menginisiasi LCD, dan membaca input, menghitung hasil, dan mencetak hasilnya. Nah, bagian yang terakhir itu ada output handling. Berfungsi untuk menangani output, mencetak hasilnya pada LCD. Setelah itu program akan kembali ke awal dan terus berjalan. Jadi dia tuh bakal ngelooping terus. Nomor 10. Jadi yang terakhir, setelah mengikuti praktikum sismik ini, rancanglah sebuah alat berdasarkan praktikum sismik. Dan apa saja komponen yang digunakan. Jadi pertama-tama saya itu akan membuat alat termometer digital dengan tampilan 7 segment. Nah, apa sih komponen yang digunakan? Yang pertama itu microcontroller tentunya. Terus abis itu ada LM35 sebagai sensor suhunya, ada IC yaitu analog to digital converter, 7 segment display tentunya, resistor dan kapasitor, kristal osilator 12 MHz, transistor, power supply, dan tombol push button. Untuk kalibrasi itu sebagai optional. Nah, untuk cara kerja programnya itu program alat termometer ini terdiri dari beberapa bagian ya. Yang pertama itu bagian inisialisasi, yaitu untuk mengatur port microcontroller untuk membaca dari data ADC port inputnya, dan mengontrol 7 segment, dan mengaktifkan ADC untuk memulai konversi analog to digitalnya. Yang kedua yaitu bagian membaca data dari sensor suhu microcontroller, membaca data suhu dari ADC 0804 melalui port input dan data suhu ke format digital 8 bits dan disimpan di register. Selanjutnya terdapat bagian konversi nilai suhu digital. Nah, nilai suhu itu dikonversi ke format desimal untuk ditampilkan. Selanjutnya itu terdapat bagian pemisahan digit. Nah, jadi pemisahan digit itu tuh untuk tampilan suhu. Jadi dihitung dalam format desimal kayak misalkan 25,6 derajat Celcius gitu. Dan digit desimal itu dipisahkan 2, 5, dan 6 menggunakan operasi matematis puluhan nilai
jika nilainya itu puluhan, nilainya itu per 10, sedangkan kalau nilainya satuan, dia itu bakal dikali persenan 10. Jadi untuk bagian selanjutnya yaitu tampilan pada 7 segment. Jadi microcontroller itu mengontrol tampilan 7 segment menggunakan tabel lookup. Tabel ini berisi pola bit untuk setiap digitnya dari 0 sampai 9. Angka yang ditampilkan dengan metode multiplexing jika menggunakan 4 digit. Selanjutnya ada bagian delay. Bagian delay itu delay pendek digunakan untuk menghindari flicker pada tampilan, dan siklus pembacaan ulang itu dilakukan setiap 1 detik untuk mengupdate suhunya. Nah, untuk bagian yang terakhir yaitu loop utama, itu untuk proses pembacaan suhu dan tampilan diulang terus-menerus dalam loop utama ini. Jadi sekian pemaparan dan penjelasan dari jawaban post test saya. Semoga saya mendapatkan nilai bagus dan mendapat rating A. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.